Assalamualaikum, kali ini unboxing lagi ya. Kenapa di sini ada amplop? Ya, karena ini HP punya teman saya dan dia belinya kredit di Home Credit ya. PT Home Credit Indonesia. Jadi bukannya iklan, ngasih tahu aja. Di Home Credit ini kita bisa kredit handphone tanpa survei ke rumah katanya. Jadi ini Vivo Y55s dengan harga jual sekitar 2,3 juta. Kemudian dapat harga kreditnya DP 610 dengan angsurannya 250 selama 10 bulan. Jadi kalau kamu yang pengen beli handphone tapi nggak punya uang banyak, ya salah satu solusinya adalah dengan kredit ya. Vivo Y55s ini hampir sama dengan Oppo A37 ya, di atasnya dikit lah. Dia RAM 2GB, RAM 16GB, kameranya sudah 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, smart screen flash. Jadi ya hampir setara dengan HP-HP keluaran Oppo sekarang itu ngebanggain kameranya ya, ngandelin kameranya. Oh ya, jadi ini sudah dibuka dari counternya karena harus diisi kartu garansinya. Katanya sih Vivo garansinya 2 tahun, lumayan ya, 2 tahun. Dan kalau beli via Home Credit ini dapat ini kayak asuransi HP gitu ya. Kalau misalnya jatuh, pecah, kena cairan dan lain-lain, katanya di cover, bisa diganti baru juga selama 10 bulan masa kredit itu selesai. Nah setelah itu kalau rusak tapi bukan human error, artinya rusak karena mungkin cacat pabrik atau intinya rusak bukan kesalahan karena penggunaan, sampai 2 tahun dari Vivonya. Ya ini dia unitnya, Vivo Y55s. Jadi ini adalah pembaruan dari Y55 biasa. Y55 biasa speknya hampir sama, hanya saja perbedaannya di kamera belakang 13 megapiksel untuk yang ini, yang dulu 8 megapiksel. Sama baterainya ada sedikit peningkatan, yang tadinya 2500-an ya, sekarang 2730. Ini dia unitnya, Vivo Y55s. Modelnya ramping, slim, dan mantap dipegang. Bahannya ini masih plastik, tapi build quality-nya oke. Kalau Oppo sudah rata-rata metal, walaupun bukan metal yang ini ya, bukan metal keseluruhan. Belakangnya biasanya metal kayak Oppo. Oh, di sini kita dapat yang pertama ada screen ejector. Kalau ada buku garansi, buku petunjuk ini standar. Oh ini garansi ya. Ini garansinya. Oh sorry, ini isi ya, petunjuk apa isinya di dalam si kotak HP tersebut, apa aja isinya. Kartu garansi mana ya? Oh ini. Apa bener di sini tertulis nggak 2 tahun? Waduh, bahasanya Inggris lagi. Ya nanti saya cari tahu daripada kelamaan. Ini yang pertama kita dapat case-nya. Case-nya ini berbahan gel, tapi agak kenceng. Jadi bukan kayak silikon gel yang 10 ribuan itu, ini lebih bagus. Karena memang kalau bilang ini kan asli ya, official dari Vivo-nya. Kaget aku. Lalu di sini ada charger dengan outputnya 1 ampere. Kemudian kabel data biasa, nggak ada yang macam-macam. Dapat headset juga dengan kepalanya yang biasa ya, gepeng. Oh ya, untuk kamu yang pengen kredit seperti ini, jadi untuk kredit sendiri sebelum selesai nggak boleh dijual ya. Jadi sebelum lunas nggak boleh dipindah tangankan, karena itu kan istilahnya melanggar TOS-nya, peraturannya memang seperti itu. Coba kita, oh udah nyala. Oh ya sorry, tadi waktu di counter mungkin sudah dinyalakan ya, karena tadi buat ngisi kartu garansi, jadi mungkin sekali dinyalakan. Nanti saya pasang aja, nanti aja. Kita lihat dulu yang pertama. Salah satunya rekomendasi saya sih, dia mau beli Oppo tapi akhirnya saya suruh nyoba Vivo karena saya sudah pernah pegang Oppo dan saya agak sedikit bosan dengan UI-nya ya, Oppo-nya itu. Terus saya lihat di beberapa reviewer kalau si Vivo ini Vantage OS-nya ini cukup cukup lengkap ya fiturnya, hampir kayak iPhone. Nah contoh ini seperti ini, kita geser dari atas ke bawah ke atas, ini akan muncul ini ya, toggle untuk
shortcutnya. Lalu dari sini ada notification bar, bersih, persis kayak iPhone ya. Kemudian kameranya juga saya lihat tadi sekilas oke. Ini fiturnya lebih lengkap dari Oppo ya. Ini ada pengilapan, warna kulit, memutihkan. Kalau Oppo sebenarnya cuma satu macam aja gitu. Ya saya nggak milih Oppo atau Vivo, maksudnya bukan ngebanding-bandingin, cuma ngasih referensi aja. Oppo kameranya bagus, cuma saya pernah pakai, saya pengen coba yang lain, makanya saya merekomendasikan ini. Nah, salah satunya UI-nya yang saya pertimbangkan. Nah, kekurangannya ini dibandingkan Oppo mungkin dari bodinya. Jadi belakang ini masih plastik tapi solid ya, dan lebih kece sih menurutku. Bentuknya lebih oke, lebih mewah, nggak terlalu kaku. Walau depannya biasa banget ya, kalau belakangnya saya suka. Ya, sedikit spesifikasinya, Vivo Y55s ini menggunakan Snapdragon 425 quad-core 1,4 GHz, RAM 2 GB, internal 16 GB. Sebenarnya sih ada yang versi RAM 3 GB ya, tapi nggak tahu kenapa yang di Indonesia pasti yang paling rendah lah. Selalu aja di Indonesia itu yang dikasihkan yang versi rendah. Apa emang Indonesia itu orang rendah ya? Oh, mungkin ngejar harga lah, mungkin karena ngejar harga. Tapi dengan RAM 2 GB, Vantage OS ini tidak mengalami kesulitan. Dia bekerja gesit banget tuh, lancar banget. Ini salah satu pertimbangan saya pernah sempat nyoba sebelumnya Vivo, dan ini lebih lancar dari Oppo A37 yang pernah saya punya. Lebih lembut karena memang prosesornya lebih tinggi ya, versi generasi penerusnya 410, jadi 425 itu penerusnya. Oke, like this. Saya suka dengan UI-nya, responsif, cepat, dan colorful, mirip sekali dengan iOS. Kita lihat tentang ponselnya mana ini. Ini komponen sistem. Total dulu ya. Ya, ini Vantage OS. Ribet amat sih. Mana sih tentang ponselnya ya, pengaturan lainnya. Taulah, ini dia. Nongol di sini. Ya, dia mempunyai nomor model 1610 Vivo dan versi 601 ya, artinya marshmallow ya. Snapdragon quad-core 1,4 seperti saya sampaikan tadi, RAM 2, Vantage OS 3.0, kemudian RAM 2 GB, internal 16 GB. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ini dia UI-nya, smooth, nikmat sekali. Ya ini. Oke. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen kredit, silahkan coba ke counter sebelah rumah. Siapa tahu di ACC. Memang prosesnya katanya agak lama, tadi hampir 1 jam. Karena emang cukup detail ya, walaupun nggak di survei ke rumah tapi pertanyaan cukup detail. Oke, terima kasih waktunya telah menonton video ini, semoga bermanfaat, bisa jadi referensi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.